Mari kita berdoa. Kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kami sudah memuji Engkau, ya Tuhan Allah kami, melalui persembahan buah bibir yang mempermuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan berbicaralah kepada kami melalui pemberitaan firman Allah yang akan hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, berkenanlah Engkau mengurapi hamba-Mu secara khusus. Agar hamba-Mu hanya berbicara atau berkata-kata seturut kehendak-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami sekaliannya. Dan mampukan kami memahami firman Allah dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Di ibadah perdana kita pada tahun ini, yaitu kebaktian tengah minggu, maka saya akan mengawali perjalanan ibadah KTM kita dengan kebenaran firman yang berjudul menemukan dan mengalami Tuhan. Menemukan dan mengalami Tuhan. Dua hal ini sangat penting dan sangat prinsip sekali dalam hidup kita. Tidak cukup hanya menemukan. Tidak cukup hanya mengenal. Tidak cukup hanya mengetahui tentang Tuhan. Tetapi kita harus sampai pada level berikut, yaitu mengalaminya di dalam hidup kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 63 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai.
Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Menemukan Allah di dalam kehidupan kita tidak akan terjadi dengan sendirinya. Dengan hadirnya kita dalam ibadah seperti ini juga belum tentu kita menemukan Tuhan. Bahkan dalam melayani atau kita melayani pun belum tentu kita menemukan Allah di dalam hidup kita. Sebab tidak terjadi dengan sendirinya atau otomatis. Untuk menemukan Allah dibutuhkan adanya satu kerinduan, tekad yang mendalam dari hati kita akan pribadi Allah. Maka pertanyaan penting untuk kita renungkan, bagaimana kita menemukan dan mengalami Tuhan Allah di dalam hidup kita. Belajar dari apa yang pemazmur ungkapkan dalam mazmur yang kita baca ini. Bagaimana dia mengungkapkan satu kerinduan. Sampai dia menemukan Allah. Dan juga dia mengalami Allah di dalam kehidupannya. Maka untuk menemukan dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita yang pertama, saudaraku sekalian, kita harus memiliki keyakinan yang besar akan Allah. Keinginan yang besar, kerinduan yang besar akan Allah. Di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga tadi di sana disebut, ya Allah, Engkaulah Allahku. Saudara perhatikan, sampai di sini sering kita menyebut, ya Allah, Engkaulah Allahku. Tetapi pemazmur mengungkapkan keinginan yang besar akan Allah. Yang diungkapkan dengan kalimat, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus, ungkapan ini diungkapkan oleh pemazmur dalam satu kebiasaan yang sangat luar biasa dilakukannya setiap hari dalam hidupnya. Bahwa pagi-pagi benar dengan penuh perhatian, pemazmur mengungkapkan seolah-olah dia takut kehilangan dia. Sekali lagi saudara, ada perasaan pemazmur yang diungkapkannya, maka aku mencari Engkau. Seolah-olah Allah itu suatu saat tidak akan bisa ditemuinya dia. Menarik bagi kita, ada dua hal. Allah tidak berkenan ditemui, atau yang kedua, Allah berkenan ditemui tapi kita tidak sanggup menemuinya. Oke ya, saya ulang. Allah tidak berkenan ditemui. Makanya kita bilang, carilah Allah selama ia berkenan ditemui. Berarti ada kemungkinan suatu saat dia tidak berkenan ditemui. Atau yang kedua, dia berkenan ditemui, tapi kita tidak sanggup lagi untuk menemuinya.
Maka meneladani apa yang pemazmur ungkapkan ini, saudaraku sekalian, maka kita harus mengawali hari-hari kita bersamanya. Memulai setiap hari bersamanya. Dengan satu prinsip dalam diri kita, aku akan mencari Engkau ketika hari masih pagi. Bertalian dengan khotbah minggu yang lalu. Dirikan mezbah dalam hidup saudara. Ketika saudara mendirikan mezbah, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, sebagaimana saya ungkapkan pada minggu yang lalu, itu mengungkapkan bahwa kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian saudaraku sekalian, keinginan yang besar akan Allah diungkapkan dengan kalimat dengan sungguh-sungguh. Jiwaku haus kepadamu dan tubuhku rindu kepadamu. Artinya saudara-saudara, dia mau berkata bahwa diri manusiaku ini, tubuhku ini, seluruhnya dipenuhi dengan keinginan atau gairahku akan Tuhan. Mari kita belajar bersama. Sebab yang seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan adalah daging kita. Kita harus akui itu, harus sadari itu, daging kita ini. Dan Yesus sudah ungkapkan itu ketika berdoa di Taman Getsemani bersama muridnya. Roh memang penurut, tapi daging kita ini lemah. Tapi ketika kita memiliki keinginan yang besar akan pribadi Allah, maka kita akan mencari Dia, akan mendahului Dia, mendahulukan Dia dalam hidup kita. Akan mengutamakan Dia dalam hidup kita. Dengan sungguh-sungguh jiwa kita, tubuh kita mencari Dia. Yang kedua, untuk kita bisa menemukan dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita harus memiliki keinginan untuk menghormati Allah. Ayat yang keempat sampai ayat 5. Sebab kasih setiamu, perhatikan baik, lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku akan memuji engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Saudaraku sekalian, menghormati Allah. Kalau kita lihat pada masa sekarang ini, begitu kurangnya umat Tuhan menghormati Allah. Di dalam ibadah pun nampak. Kita merasa bahwa ketika kita hadir dalam ibadah seperti ini, kita sudah menghormati Allah. Dengan kita melayani, kita merasa berpikir bahwa kita sudah menghormati Allah. Allah pernah marah kepada bangsa Israel. Dan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya. Tapi hatinya jauh daripadaku. Menghormati Allah bukan hanya di bibir, bukan hanya di mulut kita. Tapi juga harus dari hati kita. Rasa hormat yang diungkapkan oleh pemazmur dalam ayat ini yang pertama adalah memegahkan Allah. Memuliakan Allah, mengagungkan Allah.
Saudara dan saya harus belajar bahwa dia lebih utama, lebih penting, lebih hebat, lebih mulia daripada apapun yang kita miliki dan kita pikirkan. Harus Allah memiliki prioritas atau urutan tertinggi teratas di dalam hidup kita. Rasa hormatnya kepada Allah juga dinyatakan dengan memuji Allah seumur hidupnya. Doa kita sampai kita menutup mata yang terakhir, boleh tetap percaya dan mengasihi Allah. Seumur hidupku kan memujimu. Itu menjadi doa dan permohonan kita kepada Allah. Rasa hormatnya juga diungkapkannya dengan menaikkan, mengangkat tangan bagi Tuhan. Maka saudara ketika beribadah jangan pernah segan-segan untuk menaikkan tanganmu, mengangkat tanganmu. Seharusnya mengangkat tangan tidak perlu harus dikomando, diperintah oleh a worship leader dari depan ini. Tidak perlu. Sebab kalau kita sadar ingin memberi penghormatan kepada Allah, maka saudara akan mengangkat tangan. Mengangkat tangan adalah bagian dari rasa hormat dan rasa penyerahan kita pada Tuhan. Saudara mungkin pernah melihat, sebutlah film perang. Ketika dia berhadapan dengan orang atau yang mau menangkap dia dan tidak bisa lagi terelakkan. Maka yang saudara lihat sikapnya adalah dia angkat tangan. Artinya apa? Aku berserah. Aku pasrah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang terserah padamu. Tapi juga ketika kita mengangkat tangan, bagian daripada kita memberi hormat kepada seseorang. Angkat tanganmu, tinggikan dia. Itu menunjukkan rasa hormat kita pada Allah. Jangan engkau tahan bibir, mulut kita untuk memuji dia. Kebenaran yang ketiga, bagaimana kita menemukan dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus memiliki keyakinan bahwa kepuasan sejati hanya ada di dalam Allah. Meyakini kepuasan di dalam Allah. Ayat yang ke-6, seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Garis bawahi kata dikenyangkan, jiwaku dikenyangkan. Kesenangan, kedamaian bisa diberikan dunia. Harus kita akui itu. Kepuasan juga bisa diberikan oleh dunia ini. Tapi semua kepuasan, kedamaian sifatnya semu dan sementara. Tapi kepuasan sejati, kita harus percayai hanya ada di dalam Allah. Kepuasan di dalam Allah itu kita temukan dalam dua hal. Yaitu yang pertama, kepuasan secara batin di dalam. Batin itu merujuk ke dalam. Yang diungkapkan pemazmur dengan berkata, dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Selain kepuasan dari dalam atau batinia, maka ada kepuasan lahiriah yang nampak oleh orang lain, yaitu dengan memuji Allah dengan bibir yang bersorak-sorai. Jadi ketika saudara memuji Allah, bersorak-sorai bagi Allah, sesungguhnya saudara sedang mengungkapkan rasa
puas dari diri kita terhadap Tuhan Allah. Saudaraku sekalian, percayalah, hanya di dalam Allah yang penuh rahmat dan di dalam persekutuan dengannya, dengan pribadinya, ada kepuasan berlimpah bagi jiwa yang mencari Dia di dalam ketulusan. Jangan mencari kepuasan dari dunia ini. Karena kepuasan dunia ini hanyalah sesaat atau sementara sifatnya. Bagaimana kita menemukan dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita? Yang keempat, yang terakhir. Kita harus memiliki kerinduan untuk bersekutu secara pribadi dengan Allah. Ayat 7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika saudara berbaring di tempat tidur, saudara juga boleh merenungkan perbuatan Allah sepanjang satu hari ini. Bagaimana Dia menolong, bagaimana Dia melindungi kita, bagaimana Dia menuntun hidup kita. Sampai saudara dibawa ke pembaringan di tempat tidur saudara dengan nyaman. Sembari engkau berkata terima kasih. Ya Tuhan, untuk anugerah-Mu sepanjang hari ini. Dalam persekutuan pribadi kita dengan Allah, kita dapat merenungkan tentang Allah yang menjadi penolong dalam kesesakan. Perjumpaan dengan Tuhan akan memampukan kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Makanya kita bernyanyi, bersamamu Tuhan, ku lewati, ku hadapi semua. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya mengajak kita pada hari ini, khususnya di ibadah kebaktian tengah minggu yang perdana pada tahun ini. Bulatkan tekad kita dengan satu keyakinan, aku perlu Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau ada orang yang menganggap rendah atau merasa itu hal biasa, bahwa hari-hari yang dihadapinya, dijalaninya, itu karena kekuatan, kemampuan, kecakapannya. Tapi sebagai orang percaya hari ini, filosofi hidup kita harus berubah. Dan berkata, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Aku perlu Engkau. Aku butuh Engkau. Perlindungan-Mu itulah yang perlukan setiap saat dalam hidup. Firman ini mengajak kita untuk sampai pada level kehidupan rohani yang lebih tinggi. Temukanlah Dia, alamilah Dia secara pribadi dalam hidup kita.